Karena di luar lagi hujan, kita hari ini akan coba buat sup kepala salmon. Awalnya aku kira slow living adalah gaya hidup untuk orang tua yang sudah kaya dan ingin hidup tenang di desa. Syukurnya aku salah mengira, karena ini sebenarnya adalah gaya hidup untuk siapa saja yang ingin menikmati hidup bahagia dengan cara-cara yang sederhana. So, ini dia ceritaku belajar hidup slow living versi anak muda di usia 25. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ivena, boleh dipanggil Pena. Saat ini aku sedang bekerja di Bali sebagai founder dan leader sebuah program edukasi lingkungan untuk anak-anak sekolah. Menurutku gaya hidup ini adalah dimana kita secara sadar memilih untuk tidak mengikuti arus yang serba buru-buru dan mulai menghargai waktu alami diri sendiri, komunitas dan lingkungan untuk berproses ataupun bertumbuh. Aku belajar untuk tidak terburu-buru itu sebenarnya ketika gagal PTN saat lulus SMA. Saat itu aku akhirnya memilih untuk gap year daripada harus melanjutkan kuliah tapi tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan selama gap year aku jadi belajar kalau aku nggak harus sebenarnya mengikuti standar masyarakat di mana ketika kita lulus SMA harus langsung kuliah, harus langsung ngejar karir dan lainnya. Dari sejak saat itu aku udah mulai punya tuh timeline untuk diriku sendiri. Ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanya berulang kali ke diri sendiri karena gaya hidup ini bukan cuma soal tren atau soal keren-kerenan. Aku sendiri merasa gaya hidup ini cocok dengan aku karena aku tinggal dan besar di salah satu desa di dataran tinggi Sumatera Utara. Aku inget banget waktu SMA hanya jaringan Telkomsel yang bisa diakses di desa itu. Dan aku pun lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana. Seingatku kita terakhir punya TV itu waktu SD, dan setelah TV itu rusak, kita nggak punya TV lagi. Karena itu aku jadi terbiasa untuk menghibur diriku sendiri dengan cara let's say membaca, menulis, mencipta, create something biar aku nggak bosen. Setelah dewasa dan akhirnya merantau, kayaknya gaya hidup itu masih kebawa. Waktu aku kuliah di UI, aku langsung merasa kalau aku nggak cocok dengan kehidupan kota Jakarta. Syukurnya UI itu masih punya hutan, jadi setiap pagi aku akan jalan pagi, dan itu jadi mekanismeku melawan stres skripsian misalnya. Nah karena itu aku akan bilang nggak semua orang cocok dengan gaya hidup ini. Kalau kamu sedang mempertimbangkan atau belum punya jawaban apakah kamu cocok dengan gaya hidup ini? Aku punya beberapa list pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan refleksi kamu. Tentunya apapun keputusan kita, gaya hidup apapun yang kita ambil, ada konsekuensi dari setiap pilihan itu. Dan ini adalah konsekuensi yang aku pilih secara sadar. Yang pertama itu adalah aku memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan value yang aku punya. Meskipun itu artinya pekerjaan yang aku pilih bukan sesuai dengan standar masyarakat atau bahkan standar ibuku sendiri. Karena sebenarnya gaya hidup slow living ini bukan hal yang tiba-tiba aku temukan. Aku berangkat dari mencoba belajar tentang gaya hidup minimalis, zero waste, dan akhirnya ketika aku tahu tentang gaya hidup slow living, aku langsung kayak, wah, ini aku banget nih. Jadi dari awal maba itu sesuai dengan value-value yang aku punya, aku sudah tahu aku tidak akan melamar ke perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan polluter atau perusahaan yang menyumbangkan banyak sampah ke masyarakat dan lingkungan. That's why aku gak punya ambisi untuk menjajaki tangga karir yang gimana banget. Dan aku lebih memilih pekerjaan yang memang sesuai dengan value aku, karena menurutku aku berguna ketika aku secara aktif berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Selain itu aku juga mencoba sangat clear dengan nilai-nilai yang aku anggap penting. Misalnya sederhana, aku merasa tidur itu sangat penting untuk kehidupan aku. Ketika aku tidak tidur, aku jadi agak cranky, aku jadi mudian, aku jadi nggak bisa produktif. That's why aku sangat menghargai waktu tidurku. Karena itu juga aku memilih pekerjaan atau tempat kerja yang juga menghargai waktu tidur aku. Selanjutnya aku juga menyederhanakan gaya hidupku. Sebenarnya ini adalah kombinasi dari gaya hidup minimalis, zero waste, dan juga slow living. Dimana sejak kuliah aku sudah mencoba untuk membeli hanya hal-hal yang esensial bagi kehidupan aku sehari-hari. Misalnya saat ini aku cuma punya 4 footwear,
Satu adalah sepatu olahraga, satu sepatu casual, satu sepatu formal, dan satu sendal. Dengan prinsip aku hanya ganti ketika sudah rusak. Mostly sepatuku sebenarnya udah kind of rusak, tapi aku masih coba tunda membelinya sampai akhir tahun ini mungkin, ya sampai benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Dan prinsip itu juga berlaku di area-area lain di hidupku. Misalnya aku cuma punya satu lipstick, aku cuma punya satu foundation. Konsekuensi selanjutnya adalah aku memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Waktu aku memutuskan untuk pertama kali traveling di Bali, aku dengan kesadaran penuh bilang aku harus traveling dalam waktu yang lama. Istilahnya adalah slow traveling, dan fokusku bukan ke sebanyak-banyaknya tempat tren di Bali untuk foto, tapi fokusku adalah mempelajari budaya yang ada di Bali dan lebih mengenal masyarakatnya. That's why pada saat itu aku ngumpulin uang untuk bisa tinggal selama 1 bulan di Bali. Ini sebenarnya bertolak belakang karena aku merasa aku malah punya ambisi yang sangat besar, tapi bukan self-oriented, bukan ke diriku sendiri. Aku lebih punya ambisi untuk menyelesaikan masalah sosial yang kita hadapi saat ini. Jadi aku punya misi membentuk budaya bertanggung jawab di masyarakat Indonesia. Dan aku mencoba untuk merealisasikannya dengan misalnya saat ini aku memimpin sebuah program yang fokus untuk mengedukasi generasi-generasi muda. Nggak harus di Bali. Aku mulai slow living itu ketika aku di Depok, dimana setiap pagi aku jalan kaki di sekitar UI, aku ke pasar untuk belanja dan masak makanan aku sendiri, aku tidur yang cukup, dan aku menikmati kehidupan aku sehari-hari. It sounds silly, tapi saran pertamaku adalah mulai menikmati jalan kaki. Karena menurutku ini adalah kecepatan asli manusia. Dari zaman purba kita sudah jalan kaki. Dan kecepatannya ya segitu-segitu aja. Mungkin motor, mobil, kereta bisa semakin cepat seiring dengan teknologi yang berkembang. Tapi jalan kaki yang setiap hari kecepatannya segitu-segitu aja. Tergantung panjang kaki kita mungkin ya. Nah, ketika kamu udah mulai menikmati jalan kaki, berarti kamu udah mulai menikmati ritme atau kecepatan alami kita sebagai manusia. Tapi kalau kamu masih mikir, aku harus jalan 20 menit ke situ aja, mending naik motor, misalnya gitu, kamu harus belajar lagi. Dan coba jalan kaki tanpa misalnya mendengar musik atau podcast. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab seputar slow living. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini atau topik ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak, ketemu lagi ya.